Seolah-olah hukum bisa dikendalikan oleh seseorang di Republik ini. Itu pelecehan. Jadi negara ini punya kedaulatan. Justru Jokowi yang melecehkan negara ini. Sejak era Jokowi lah hal-hal seperti ini terjadi. Oh enggak, Sebelumnya Anda salah. Anda coba runut sejarah. Tidak pernah ada kasus sudah inkrah terjadi tidak bisa dieksekusi kecuali setelah ada saudara Joko Widodo. Sylvester yang jelas jaksa eksekutor sedang mencari yang bersangkutan dan kita pastinya jaksa eksekutor akan mengambil langkah-langkah hukum yang nantinya akan memberikan kepastian hukum. Kita lihat aja. Kendalanya apa sih Pak sampai belum bisa ditemukan? Sampai sekarang belum ditemukan. Di Jakarta Pak katanya Pak ya? Itu kan penasihat hukumnya. Makanya kalau memang benar dan beritikat baik, hadir, laksanakan eksekusi. Perkara yang bersangkutan mau mengajukan hukum PK silakan saja. Tapi eksekusi tidak, PK tidak menghentikan eksekusi ya, tidak menunda. Kapasitas saya ini sebagai teman, sebagai aktivis Bara JP yang sama-sama berjuang dalam banyak hal. Nah kalau pandangan saya begini ya, tentu ini harus diuji. Pertama, diskresi penahanan penangkapan itu ada pada kejaksaan. Nah tetapi kejaksaan juga tentu punya pertimbangan-pertimbangan narasi-narasi hukum yang dijadikan argumen atau landasan kenapa sampai hari ini belum diambil atau belum ditahan. Nah saya pikir kalau pernyataan kawan Lekumanan sebagai lawyersnya Sylvester kan bahwa Sylvester ada di Jakarta nggak kemana-mana. Nah pertanyaannya kan kenapa kejaksaan? Nah diskresi ada pada kejaksaan. Tetapi yang saya mau katakan kejaksaan pasti punya pertimbangan hukum. Satu, apa yang disampaikan oleh lawyersnya Sylvester soal kadaluarsa berdasarkan pasal 84. Itu menurut argumentasi hukum oleh lawyers. Yang kedua, kalau menurut saya mungkin ini yang memang menjadi pertimbangan. Pertama ada keputusan peraturan kejaksaan nomor 15 2020. Ini terkait soal RJ, Restoratif Justice, yang bisa jadi karena sudah ada pertemuan yang selalu disampaikan baik oleh Sylvester maupun penasihat hukum bahwa ada pertemuan dengan Pak JK sendiri ya di kantor Pak JK, ada pertemuan permohonan maaf dan itu diselesaikan, ada saksi-saksi orang-orang dari NTT maupun tokoh-tokoh yang hadir ketika itu ya, ada 3 orang ya. Ada Pak Mekeng, anggota DPR RI dari NTT, ada Pak Sofian Wanandi yang merupakan sahabat Pak JK juga, dan ada satu lagi tokoh buruh siapa si dari NTT ini yang agak gempal teman juga. Nah itu yang menjadi saksi. Nah menurut Sylvester kami sudah bertemu dan bermaaf-maafan. Nah RJ ini adalah sebuah proses untuk menghilangkan proses hukum setelah ada permohonan maaf, ada penerimaan maaf, dan itu bagian dari membangun rekonsiliasi antara korban maupun dengan yang ditersangkakan, dan menurut penasihat hukum itu sudah terjadi. Saya pikir tapi kan ini salah satu maaf saya potong, tapi kan restoratif justice itu kan sebelum putusan, ini kan putusan sudah ada. Ya. Pertanyaan saya tadi kan kenapa nggak hadapi saja konsekuensinya gitu. Gini, restoratif justice itu sudah ada jurisprudensi, ada beberapa case ya. Ada di Boyolali, ada di Banyumas, beberapa orang yang kedapatan mencuri lalu kemudian sudah proses sidang apa segala macam, sudah terdakwa, tetapi dipertemukan, difasilitasi dan ada permohonan maaf, korban menerima, selesai. Dianggap kasus itu selesai. Ini jurisprudensi loh. Ya. Jadi itu bagian dari proses hukum. Saya pikir itu salah satu landasan. Tahan sampai di situ. Gimana Bang? Jadi saya ingin luruskan ya, janganlah masyarakat dibikin bodoh ya dengan statement yang kita menambah bencana 2 kali. Bencana pertama kita lihat negara kita tuh kalah dengan seorang terpidana. Bencana yang kedua masyarakat menjadi bodoh karena seolah-olah tindakan jaksa mengeksekusi itu keliru. Karena dianggap misalnya tadi sudah daluarsa lah, kedua ada restoratif justice lah dan seterusnya. Dan harus dibedakan namanya jurisprudensi dengan preseden. Kalau presidennya ada, iya, tapi belum sampai putusan, belum menjadi jurisprudensi. Jadi ada perbedaan nomenklatur antara preseden. Dan itu juga perlu dipertanyakan, presidennya seperti apa, kasusnya seperti apa. Dan yang jelas kalau bicara tentang restoratif justice itu pra penuntutan kalau itu di jaksa. Kalau di polisi pra penyidikan. Tidak bisa kemudian ini sudah vonis, sudah inkrah, jaksa lalai. Nah justru saya malah kasihan kepada negara kita. Hari ini seolah-olah kita harus melakukan redefinisi tentang apa itu pengertian negara. Dalam konteks negara kan semua sudah sepakat. Yang namanya negara itu organisasi yang punya sifat daya paksa. Itu yang membedakan negara dengan institusi atau organisasi di luar negara. Hari ini negara kok sudah milik kayak yayasan. Jadi menurut Anda restoratif justice itu bukan alasan ya? Oh nggak ada, itu dalih saja. Dan kita tahu bahwa sebelumnya bukan hanya soal restoratif
restoratif justice, bahkan pertama kali yang dipersoalkan adalah meminta amnesti dari presiden dengan dalih ada peristiwa lain juga diberikan amnesti. Itu gagal. Yang kedua justru juga di media Kompas saya masih ingat mencoba dalih bahwa bisa saja jaksa belum dapat salinan putusan. Pak Jasman Panjaitan ketika itu mantan Kejaksaan Agung mencoba berdalih itu. Tapi ternyata semua dalih ini kan terkoreksi oleh data dan fakta. Dan hari ini parameternya sederhana lah. Kalau itu ya masih dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa didiskusi, tentu jaksa tadi tidak bersikap demikian. Tapi sayangnya saya juga komplain kepada jaksa. Kok jaksa menjadi selemah ini gitu loh. Kan harusnya ada tugas-tugas intelijen. Justru yang saya sayangkan Reda Mantovani, alih-alih dia membantu Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk mengeksekusi dengan memberikan informasi. Dia kan jam intel. Kalau Anda bilang jaksa itu lemah, Anda menangkapnya seperti apa? Ada orang di balik ada orang jaksa atau kuat apa? di balik ini, dan orang kuat itu non negara. Dan ini yang berulang kali kita tegaskan bahwa hari ini negara kita diintervensi oleh organisasi non negara yang membuat alat-alat negara itu tidak berfungsi sebagaimana biasanya. Saya pikir itu opini Bung Ahmad Koisi aja, karena gini, nggak ada orang kuat di balik ini. Karena apa? Sebenarnya kan siapa sekarang penguasa? Kan yang saya mau katakan gini, pertimbangan kejaksaan, aparatur hukum itu tadi soal bahwa ada beberapa argumen hukum yang dibangun. Yang berikutnya adalah semua pelaku-pelaku hukum tahu bahwa ada 3 asas hukum yang harus menjadi landasan setiap case. 1, asas manfaat. Yang kedua, asas keadilan hukum. Dan yang ketiga, asas kepastian hukum. Ketika terjadi konflik dari 3 asas ini, maka yang menjadi skala priority adalah asas manfaat. Asas manfaat apa dari case ini? Case ini terlalu kecil karena ini menjadi case person to person. 2 oknum, 2 tokoh yang tidak ada kaitan dengan publik. Kalau terlalu kecil, kenapa nggak Bang Silvester hadapi saja begitu? Kenapa menghilang dan sulit sekali ditemukan? Kecil dalam arti ini bukan kasus publik, ini bukan kasus kebijakan publik, bukan kasus extraordinary crime ya, yang menjadi perhatian dan kepentingan publik. Karena ini 2 person saja yang katakanlah kalau 2 person padahal sudah bertemu, sudah berdamai. Nah, sekarang ini diangkat karena mungkin dari kes-kes bahwa ini kok belum ditangkap. Nah sekarang ini kan bolanya saya katakan ada pada eksekutor kejaksaan. Nah ada landasan-landasan hukum yang dibangun oleh kejaksaan untuk belum melakukan eksekusi. Karena tadi ada perjan, ada ke Jampidun punya arahan, keputusan ya, ada edaran Jampidun, ada perjan yang terkait RJ. Jadi semua itu menjadi pertimbangan-pertimbangan kejaksaan dan ini bukan kasus publik, kasus 2 orang yang tidak bersangkut paut dengan kepentingan publik. Itu asas manfaat. Punya alasan-alasan hukum. Pasti. Saya yakin itu pasti. Iya, itu kan dalih saja. Sebenarnya kalau kita kembali kepada 3 asas hukum tadi, yang pertama tidak ada manfaatnya kok membiarkan Sylvester itu terus berkeliaran. Berbahaya karena dia sudah terbukti inkrah melakukan fitnah terhadap mantan wakil presiden Republik Indonesia. Yang kedua, tidak ada kepastian hukum kalau tidak segera dieksekusi. Bagaimana kita rakyat mau mencari keadilan jika pada akhirnya putusan itu tidak bisa dieksekusi? Yang terakhir, persoalannya adalah di mana sih kita akan berdiri di Republik ini? Ini kan soalnya kan sederhana, eksekusi selesai. Tapi tadi saya tegaskan, kenapa ini menjadi susah? Ini adalah orang besar. Kenapa? Narasi jadikan ini hal yang kecil. Pada saat yang bersama, kalau kita bicara kasusnya hanya fitnah, Saudara Joko Widodo merasa difitnah, dia juga bikin laporan. Jadi menurut siapa orang besar, Bung? Orang besarnya Saudara Joko Widodo. Saya beberapa kali Jokowi udah nggak punya kekuatan, ya, memang bukan penguasa hari ini kan, tapi itu terbantahkan. Dia mantan penguasa, dia punya akses kepada kekuasaan. Orang dulu jadi pejabat dengan tanda tangan dia juga bagian dari Dewan Pembina Solidaritas Solmed ya, punya Sylvester Matutina. Jadi 2 hal ini sulit untuk dipisahkan bahwa di balik Sylvester Matutina ada Joko Widodo. Kalau tidak ada Joko Widodo, maka semestinya ini perkara sederhana cepat dieksekusi. Dan yang menjadi soal justru masyarakat. Kuat banget ya. Jokowi terlalu kuat. Persoalannya bukan masalah kuatnya, tetapi Jokowi merusak tatanan hukum sampai orang yang harusnya bisa dieksekusi pun menjadi tidak bisa dieksekusi. Jadi menurut Anda, Bang kuat atau tidak kuat, jadi menurut Anda, Bang Kozin, Sylvesternya yang terlalu kuat atau jaksanya yang lama dan juga ragu-ragu untuk mengeksekusi ini? Ya jaksa pun menurut saya terlalu lemah. Kenapa sampai dia memelas? Tolong dong kuasa hukum dibantu. Ya mana ada kuasa hukum pasti membela kliennya. Dia akan melindungi kliennya. Tapi soalnya kan jaksa punya alat. Di antaranya kan punya Jaksa Agung Muda di bidang intelijen. Kenapa Reda Mantovani tidak bekerja? Kasih info. Jangan dia malah datangnya ke PIK 2
kasih acara di acaranya CSR-nya Agung Sedayu Group. Ini tugas saya dia tanggapi harusnya dulu. mencari Saya informasi tanggapi. tentang Boleh, Pak. terdakwa ini segera dieksekusi, bukan sibuk urusan yang bukan tupoksinya. Oke, jadi kalau kata Reda Matovani itu juga punya kekeliruan karena dia selaku Intel tidak segera memberikan informasi kepada jaksa eksekutor agar segera menangkap Sylvester. Kalau kata Bro Ahmad tadi bahwa ada orang besar, itu bagi saya itu pelecehan kepada institusi negara. Seolah-olah hukum bisa dikendalikan oleh seseorang di Republik ini. Itu pelecehan. Jadi negara ini punya kedaulatan. Justru Jokowi yang melecehkan negara ini. Sejak era Jokowi lah hal-hal seperti ini terjadi. Oh enggak, Sebelumnya Anda salah. tidak pernah terjadi. Anda Coba salah. runut sejarah. Anda Tidak bisa- pernah ada Anda kasus bisa sudah menuntut. inkrah terjadi tidak bisa dieksekusi kecuali setelah Oke. ada saudara Joko Widodo. Roy Suryo dan Anda sebagai penasihat hukum bisa mengatakan ijazah Jokowi palsu apa, itu dibebaskan aja. Oh, Dan saudara nggak ada Jokowi sudah melalui proses hukum dan karena Oke, saya- Jokowi apapun. itu adalah rakyat biasa Baik, hari baik. ini Saya yang tengahi bisa dulu ya, Ya, memang menghargai rakyat biasa. hukum. Oke. Tapi kekuasaan Jokowi sebelumnya telah Oke, saya disalahgunakan. tengah Ya sekarang nggak ada negara Oke. kekuasaan itu. Bang David, Bang Ya. Khozin. Ya. Oke, terakhir dari saya. Bang David sebagai sahabat dekatnya, sebagai teman dekatnya, tahu nggak keberadaannya di mana? Singkat saja. Kalau menurut pengacaranya Lekumanan mengatakan ada di Jakarta. Nah sekarang persoalannya adalah dasar apa yang mau digunakan oleh kejaksaan untuk mengeksekusi. Baik. Karena menurut pengacaranya sudah daluarsa. Yang kedua ada RJ, ada perdamaian. Berarti sudah di Jakarta dan kita tunggu langkah dari kejaksaan. Sepakat seperti itu ya, Bang? Tidak sepakat. Jaksa Agung harus Oke. segera tangkap. Ini pelecehan. Baik. Terdakwa terpidana ada di Jakarta tapi tidak segera dieksekusi. Oke. Padahal informasi itu diketahui oleh jaksa. Negara tidak boleh kalah. Jangan Baik. ubah definisi negara menjadi Oke. seperti yayasan. Kita